Hai Pips, ini Caya. By the way, ini rekamannya Tika. Sukses ya podcastnya. Hai Pips, gua Prisil. Saturday morning, jumped out of bed. Jangan lupa nih dengerin podcast terbarunya Caya dan Hadi pastinya di Chaos Pips. Jangan lupa dengerin ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hello Pips, apa kabar? Selamat Thank you, pagi, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pips. Hai. Halo, udah lama nih nggak ketemu, tidak memberikan kisah-kisah aneh. Kenapa emang, Cai? Tiba-tiba kita vakum berapa minggu, terus baru muncul lagi sekarang? Sibuk sama kerjaan biasa, workaholic. Padahal bikin podcast kagak ketemu aja susahnya, minta ampun. Justru itu susah. Tapi sengaja sih emang kita kasih waktu berapa lama biar ada rindu-rindunya nih. Nah, ngomong-ngomong tentang rindu, gue rindu sesuatu nih, Cai. Apa tuh? Yang pasti bukan Rindu rindu. gua. Nah, gue berpengen ngomong yang pasti bukan rindu lu sih. Oh, Bukan rindu lu ataupun rindu alam atau rindu-rindu lainnya, tapi gue rindu suasana siaran di radio lagi, Cai. Lu nggak rindu nggak sih? iya bener-bener gue juga kangen banget gak sih, itu udah lama banget, kayaknya udah berapa tahun? Tahun yang lalu ya. Emang gimana sih, Cai, yang paling lu kangenin dari suasana radio-radio kita yang lama itu? Radionya cuma satu sih sebenarnya. Ruangan penuh nyamuknya. Tapi itu ngangenin loh. Itu Iya. abis itu sama orang-orangnya yang pasti, terus kita selalu muterin lagu yang sama, itu lagi. Kalau Akan- lagi suka sama satu lagu. Gue tebak pasti lagu ini ya, Magic yang Root ya. Iya ampun ya. Sama apa lagi, banyak deh pokoknya yang sering kita putar, yang sering diulang-ulang maksudnya. Pasti sih, iya banyak banget. Tapi gue kangen tuh sama ruangan siaran itu semenjak kita bikin podcast dan kita punya kendala sama suara ambience nggak penting ya. Gue kangen ruang siaran kita yang kedap suara itu loh. Iya, di sana kalau misalnya kalian masuk nih guys, di situ bakal langsung dingin bagai di freezer. Walaupun banyak nyamuk, tapi tetap dingin kok. Iya, padahal setahu gue ya kalau tempat dingin tuh nyamuk ini ya dikit. Kalau di sana kenapa nyamuk bisa banyak ya? Evolusi nyamuk di sana Nyamuk mantap-mantap di radio juga. kita kan berevolusi. Iya, itu tadi gue baru ngomong itu. Oh iya. sorry. Iya. Kalau lu apa yang lu kangenin di selain ruangan? Yang gue kangenin sih ya, itu udah kayak rumah kedua nggak sih? Kalau misalnya kuliah tuh seperti mengunjungi suatu tempat, Istupa tuh rumah kedua daripada kita buru-buru pulang ke rumah, kita pasti ke situ dulu nggak sih? Iya benar. Kita sering juga ngerjain tugas di situ. Gue juga sering nggak pulang ke rumah, terus nginepnya di situ. Ya itu juga jadi tempat nginep, tahu Pips. Iya. Seru deh. Kalian pasti kalau misalnya juga ikut-ikut, apa namanya sih, bukan ekstrakurikuler apa sih, kalau di kampus tuh. UKM, kegiatan mahasiswa, Iya. ekstrakurikuler. UKM pasti ada deh, selalu jadi tempat nginep gitu tempatnya. Kangen deh. Terus gue ada cerita lucu nih, waktu awal-awal gue kuliah tuh, waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan juga tuh, bulan puasa. Jadi abis gue kuliah pagi nih, kan bingung nggak kuliah pagi tapi lu sore ada kuliah lagi. Terus bulan puasa lu mau kemana kan? Untung ada UKM radio itu kan. Gue mikirnya ya udah gue akan ke sana untuk melindungi diri gue dari goda-godaan orang yang tidak puasa. Pasti di sana tertutup, gue bisa santai, bisa ngadem tuh di ruangan yang dingin itu. Nah tapi saat gue datang, anehnya radio itu pintunya tertutup. Ya gue bingung kan, ini Jarang sekali loh radio itu iya. pintunya tertutup guys. Gue bingung nih, apakah emang ditutup atau dikunci atau apa? Tapi si pagar besinya tuh nggak ketutup, cuma pintunya aja yang ketutup. Jadinya gue pastiin
ada nggak ya orang di dalamnya. Gue ketok ternyata ada. Terus dia bilang udah masuk aja gitu. Terus saat bilang masuk aja, terus di otak gue, akhirnya ada tempat berlindung dari goda-godaan orang yang tidak puasa. Saat gue buka pintu itu, sepanjang kayak lorong lorong radio kita, ada orang-orang kayak lagi hajatan. Dan semuanya pria. Jadi gue nggak punya alasan mereka itu mungkin lagi dapat atau apa gitu, atau mungkin beda agama kali ya semuanya ya. Ya, mungkin bisa jadi. Iya, mungkin ada deretan. Di Jadi hari itu mereka semua berubah agamanya. jadi selorong itu orang-orang pada duduk di lantai, sila itu beneran memanjang sambil makan nasi padang bersama. Itu sepanjang itu. Bayang gak sih pas dibuka, wanginya. Iya, pas dibuka, wow, lagi Menyapa pesta, hati. lagi hajatan apa gue langsung berjalan di antara orang yang tengah makan. Misi mau ke studio, misi maaf bang. Terus gue tutup pintunya. Ternyata gue dan di situ lebih besar lagi. Itu sih. Oh, lucu Banyak banget. sih ya kenangan-kenangan di sana mah. Dan kita kuliah dari Senin sampai Jumat ya, Caya. Tapi saat kita di radio, kita tuh Sabtu malah senang ke kampus buat ke radio, buat sekedar apa ya, bersih-bersih, ganti karpet tuh, perkara tuh ganti karpet. Terus Oh iya benar pernah. bikin furniture DIY itu sama temen kita, shout out Bang Jamet. Bang Jamet, I love you. Aku fans berat Jamet. Iya, harusnya DIY kayak net, apa sih desain dia, iya yang DIY perlu tuh orang kayak si Jamet tuh. Karena kuli banget dia tuh. Anak kuliahan tapi skillnya kupro itu wah mantap deh pokoknya. Bisa bikin apa aja. Jarang-jarang. Kalau lu ada nggak cerita lagi? Ini gak sih hal belum sah kalau misalnya lu siaran di stupa kalau misalnya lu nggak nelen nyamuk. Gak tahu siapa itu gue doang ya. Gue juga pernah. Soalnya gue tuh udah 2 kali apa 3 kali setiap siaran tuh selalu nelen nyamuk anjir. Setiap anak yang siaran di stupa, gue jamin protein kalian pasti tercukupi sih. Pokoknya pasti tuh belum sah kalau misalnya kalau belum nelen nyamuk. Iya. Belum jadi penyiar sejati gitu. Gue cuma sekali, tapi bener-bener masuknya tuh bukan ke mulut gitu loh, langsung ke kerongkongan. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba kok ada di tenggorokan. Sama gue juga. Bukan kayak di bibir yang bisa gue buang atau di mulut yang bisa gue lupain. Ini langsung ke tenggorokan, gue nggak paham lagi. Gak ada aba-aba dulu mau masuk. Iya. Ternyata semua orang ngalamin ya anjir. Iya. Gue pikir anjing itu gue doang apa gimana. Waktu itu gue lagi siaran sosial ya sama Sisil apa nggak salah. Iya kayaknya lu Lupa yang gue. berdua mulu deh. Itu gak pernah akan terlupakan. Iya. Terima kasih radioku tercinta. Sama ulang tahun radio kita tuh kita selalu datang kan. Setiap ulang tahun itu selalu seru sih. Makan kue. Nginep lagi. Ingat lagi. Paling seru adalah after party. Anjay, after party. Iya, Itu acara saat dimana kita nyanyi bareng. nyanyi bareng yang niatnya bentar ya sejam lagi gue pulang. Sejam lewat, bentar ya sejam lagi. Sejam lagi kelewat, bentar ya sejam lagi. Satu lagi. Alhasil kok mentari sudah terbit aja. Ini martabak dulu. Oh iya benar. Terus Signature-nya kalau misalnya nongkrong di radio kita adalah martabak, dapur, gitu dapur, tuh. Sama iya. 10.000 pertama. Sama ini siapa sih yang aduh gue lupa tuh yang patungannya murah tapi pas datang makanannya banyak banget. Oh, iya itu siapa ya? Itu shout out tuh Kak Fahri Iya, yang Kak sudah Fahri. memperkenalkan kita pada abang itu. Apa ya namanya? Apa Kalau nggak salah ini? nama-namanya kayak nama-nama anime gitu nggak sih? Si tokoh utamanya. Emang iya. Kalau nggak salah. Itu adalah sebuah harta karun Iya. untuk anak-anak kuliahan. Bayar dikit dapat banyak. Gue itu beneran banyak banget. Yang sampai gue nggak habis gitu loh. Tapi bayarnya cuma murah. Gue bingung ini kenapa bisa begini. Terus diantarnya sama ownernya Iya. juga lagi. Iya, bener-bener itu kalau misalnya, aduh, lupa lagi namanya siapa ya? Sama ini Cai, kita juga sering ini kan jalan-jalan dadakan tuh. Dan entah kenapa setiap jalan-jalan dadakan di radio tuh selalu jadi dibanding sama yang terencana. Iya. Shoutout juga buat almarhum mobilnya Caya ya. Karena dulu almarhum mobil itu yang Ya. membawa kita jalan-jalan. Iya, jalan-jalan seru kan? Iya. Aku adalah Dewi Kuatin. Gue inget tuh waktu itu kita jam 11 malam ya. Jam 11 malam
udah mikirin aduh pulang bagaimana ini ya. Tapi nggak mau pulang, tapi harus pulang. Gimana tuh ya perasaan kayak gitu? Pengen entar aja pulangnya tapi makin iya. Sebuah ide-ide aneh. Yang bilang, Cai lu ada mobil kan di rumah tuh. Shout out buat teman kita Kak Hasbi. Nanyain, Cai lu ada mobil kan di rumah gitu. Ada no, nggak kepake. Ya abis itu lu sama Kak Hasbi naik motor ke rumah lu. Balik-balik lu membawa mobil, Kak Hasbi bawa motornya sendiri. Terus habis itu kita berangkat malam itu juga. Perginya kemana nggak jauh-jauh kok. Ke Warpat. Nyebutnya apa sih, Warpat apa Warpas? Warpas mah warung pasta ya. Warpas sama warung pasta. Iya Warpat ya, ke Warpat. Kesana cuma gue beli mie doang. Terus ada yang beli kayak apa sih, yang kayak wedang-wedang gitu ya, yang pakai telur atau apa. Iya. Oh, itu terbaik sih. Dan cerita selanjutnya apa, Cai? Yang kita vacation dadakan tuh, yang kita nggak ngajak Sisil. Yang kita nggak ngajak Sisil itu kenapa kita nggak ngajak Sisil ya? Dia pergi juga ke gunung kalau nggak salah. Oh, kita juga. Dia ke gunung, kita ke pantai. Anjay. Kita juga pernah nggak diajakin waktu mereka ke Curug. Ya nggak sih? Oh, kalau itu emang gue nggak diajak kali ya. Gue kagak tahu. Iya, mereka ke Curug. Ini kenapa jadi cerita ini ya? Kok jadi banding-bandingin ya? Iya, kenapa jadi cerita ini? Iya, jadi kayak main jahat-jahatan siapa Iya, aja. jadi iya, kita juga pernah vacation dadakan ke pantai. Gue lupa nama pantainya, yang pengen kita datengin apa ya? Kita datang ke 3 pantai soalnya, jadi wajar kalau lupa. Karangbolong. Enggak, yang bener-bener pengen kita. Oh iya, Karangbolong. Jadi rencananya itu dadakan juga sih ini. Kasih tahu, Gue Cai. lupa gimana awalnya, bla. Di awal sampai akhir, tapi semampu lu aja ya, jangan dipaksain, takutnya lu yang pusing. Oh iya. Iya nih, terus pokoknya terus malam-malam kalau nggak salah gue ngajakin Hadi, "Di lu gabut nggak? Mau ke pantai nggak?" Gitu. Terus kita tuh seperti biasa, Hadi sekui. Terus gue bareng abang-abangan. Anjay, ceweknya siapa ya? Lu Gua doang. sama siapa ya? Lu doang. Oh, gue doang. Iya. Apa yang gue lakukan bersama laki-laki itu semua? Emang natskal. Iya itu. Pokoknya itu terus ujung-ujung kita jalan. Tadinya kita mau ke Karangbolong, itu tujuan utama kita. Tapi karena nyampenya kita kemalaman, jadi otomatis kita harus cari tempat buat bersinggah. Anjay, bersinggah. Sampai pagi Terus tidak. nggak tahu dari, iya sampai paginya nggak tahu dari mana. Pokoknya kita ditunjukin ke salah satu pantai gitu, pantai yang ada penginapannya, kayak cottage gitu kan. Tapi berhubung kita bobrok, kita adalah anak kuliahan yang belum punya uang, jadi lebih memilih untuk nyewa apa sih namanya itu, kayak pendopo gitu. Kayak saung-saung doang. Iya kayak saung doang gitu. Kita nggak mampu bayar cottage, sorry. Terus udah deh, habis itu kita di situ bermalam. Pokoknya seru deh. Terus ada kejadian. Ini harus diceritain, tapi ini kriminal sih. Gak apa-apa. Ceritain aja. Pokoknya kita tuh di sana kocak banget dah, maksudnya aneh banget. Kenakalan anak muda. Jadi tuh ada salah satu senior kita. Kan kita kehabisan air ya, karena kita butuh untuk memasak dan untuk ke kamar mandi. Iya. Jadi, nah itu jadi senior kita itu dengan inisiatifnya yang sangat-sangat kreatif, dia mencari cara untuk masuk ke cottage itu dan ngambil air secara gratis. Yeay! Itu adalah sebuah etikat baik loh guys, supaya kita bisa kamar mandi, kita bisa makan, Bisa masak air. bisa masak. Iya. Terus salah satu senior kita juga ada, karena kita kehausan, dengan etiket baiknya, dia manjat pohon kelapa dan ngambilin kelapa buat kita guys. Iya. Gila gak sih? Alasannya nggak apa-apa kan kita udah Kita bayar. bayar cuma berapa puluh ribu. Iya. Cuma 50.000 kok nggak salah semobil ya bayar. Iya, kita padahal cuma bayar 50.000, tapi kita dapat semuanya. Kita pokoknya pas dibilang ini nggak apa-apa 50.000 boleh semobil di sini, silahkan gitu, nikmatin suasana di situ. Menikmatinya bener-bener nikmatin. Ada pohon kelapa yang kita panjat, ada cottage yang belakangnya airnya kita ambil. Ahlak. Ahlaknya minus memang, maklumnya masih muda. Ada lagi nggak, Cai? Kenakalan anak muda. Terus oh ini salah satu bagian epic malam-malam.
Mm-mm. Itu kita malam-malam bukannya, pokoknya Iya. kita lagi mau makan. Mm-mm. Terus salah satu senior gue dengan idenya yang sangat cemerlang, dia ingin membuat nasi Goreng. Nasi apa itu namanya ya? Nasi goreng ya? Bikin nasi goreng. Tapi Entah bagaimana caranya. iya. itu jadi nasi banyak banget menteganya Iya. dan Itu kayak jadi beras goreng gak sih? iya jadi kayak bateri banget gitu. Ya gue nggak ngerti lagi sih. Maklum ya karena ceweknya cuma saya dan saya tidak bisa memasak, jadi ya begitu jadinya. Terus saat itu gue nggak tahu ternyata emang kita bener-bener yang ngelos gitu loh. Gue pikir mereka bakal nginep nih, jadi kita akan ke suatu kebangunan. Ya gue beli produk-produk yang harus pakai panci, harus masak. Gue beli pasta-pasta aja. Ternyata enggak, ternyata kita kayak camping-camping gitu. Aduh, itu kocak sih. Itu salah satu momen terbaik vacation dadakan. Oh, pas pagi-paginya kita nyampe ke Karangbolong. Wah itu Ternyata isinya cuma karang doang. iya. Malah lebih bagus pantai yang tempat kita singgah itu gak sih? Kayak bener-bener private, cuma kita, pasirnya bagus. Iya benar-benar. Gue mikir anjir Itu ngapain lebih ya? bagus. Padahal itu Udah gitu tempat, masuknya mahal lagi. iya tempat gak terduga malah lebih bagus loh ternyata. Itu sih kocak banget sih. Nah, untuk kita bisa ke pantainya yang literally pantai, kita harus jadi guest di salah satu villanya di Karangbolong gitu. Jadi ya intinya kita nggak jadi ngeliat pantai, cuma ngeliat dari jauh dari karang-karang itu. Udah masuk bener-bener cuma jalan cik makan dengan harga yang so expensive. Iya itu mahal Itu banget. keluar lagi ujuk-ujuk anyer udah. Ini ada cerita entah kenapa ya. Mungkin karena gue bergaul sama Dewi Kwan In, jadinya universe tuh membenci gue kali ya. Jadi saat saya ngajakin tuh, ya gue excited dong, asik akhirnya bisa liburan gitu. Karena kan gue bingung juga ya, saat itu kita lagi libur kuliah juga, bingung mau ngapain. Terus Iya. terus saya ngajakin ketemu ya, nanti ketemuan aja di kampus jam segini. Oke. Terus gue datang lebih awal tuh. Kebetulan juga gue ada temen kan di kampus yang buat nemenin gue sampai kalian datang lah. Waktu itu gue nungguinnya di teknik kalau nggak salah. Di salah satu apa sih taman yang di dalam tekniknya tuh, yang di dalamnya itu, itulah. Gue nungguin di situ. Terus kalian tidak kunjung datang. Terus tiba-tiba temen gue nge-push gue, ya udah di nungguin aja di rumah gue. Beneran nih, tapi gue takutnya mereka datang nih. Udah nggak apa-apa, tungguin aja di rumah gue, nanti mereka suruh datang ke deket rumah teman gue ini gitu. Maksudnya lu disuruh datang ke deket rumahnya teman gue. Yaudah gue ikut deh tuh, yaudah gue ke rumah lu deh gitu. Pas nyampe ke rumah teman gue, terus gue udah ngabarin, Cai, rumahnya teman gue di sini ya, lu nanti berhenti aja di sini. Alhasil saat gue pengen kirim Sherlocknya nih Cai ke lu, itu anehnya pas gue buka Google Maps atau segala macam, kan kalau di zoom semakin jelas ya apa sih lokasi exact jalannya. Gue zoom. Iya. Sekali zoom, wah berhasil nih, zoom lagi. Sampai gue perlu kayak sekitar 2 kali zoom lagi buat nentuin gang rumahnya sama rumahnya. Pas gue 2 zoom terakhir itu, kosong tuh Google Maps-nya. Kosong, bener-bener kosong yang kayak belum ke loading, tapi anehnya cuma kotak bagian yang ada rumah teman guanya itunya doang. Yang kayak sekelilingnya Oh tuh. iya, ujung-ujungnya kan kita jemput lo di luar kan? Iya, Di yang luar gang gitu. luar gang yang Jalan bener-bener raya malah. harus di jalan rayanya, yang gue akhirnya minta tolong ini temennya temen gue, minta tolong anterin ya ke depan gitu. Gue bingung dah sama temennya temen gue itu ya, padahal mereka saling temen ya, tapi abis nganterin kok gue tetap suruh bayar ya. Oh iya. Iya, anjing, ojek gue rasa kali temen-temen gue itu. Ya tuh akhirnya kita berangkat, dan benar tuh kata Caya tuh, kita datangnya bener ke pantai itu malam banget, kemalaman lah, cenderung mau ke subuh kali ya, apa tengah malam lah, pokoknya malam banget. Malam Jadi, sih. Jadi pantai Karangbolongnya itu emang masih belum dibuka. Terus kita ditawarin ke salah satu tempat yang tadi Caya ceritain, yang 50.000 bisa semobil. Mungkin besokannya mereka akan memutar otak untuk tidak segitu lagi harganya, mengingat kita begitu memaksimalkan fasilitas. Jadi kita datang, terus ada saung nih gitu, ada berapa saung, kita pilih saung yang agak ke, pas masuk kita ambil saung yang agak ke kiri banget deh, soalnya kan
ke kanan tuh udah kayak yang punya cottage-nya, ada yang ada warung-warungnya sebelah kanan. Nah, kita nggak perlu warung, kita perlu lahan kosong aja. Kita ambil sebelah kiri, di situ ada saung. Nah, langsung deh teman-teman senior kita membuka semua peralatan perang mereka. Karena kebetulan senior kita anak gunung banget kan. Jadi kemampuan Oh iya survivalnya benar-benar. mantap-mantap banget. Dibukalah tuh kayak kompor portable. Dibukalah panci-panci ajaib. Dan dibangunlah sebuah tenda. Dan iya bener kata si Caya. Tapi kita tetap walaupun ada kompor portable, kita lebih prefernya bikin kayu bakar gitu gak sih? Jadi kayak ngumpulin kayu-kayu dan ranting-ranting. Terus Ya ampun iya. terus di belakang kita kan ada cottage. Kayak cottage bunga lau gitu yang bentuknya kayak segitiga banget gak sih? Kayak segitiga gitu doang. Iya. Cottage-nya bentuknya Iya segitiga. pokoknya segitiga kayak apa ya? Ya pokoknya Kayak rumah gentengnya. adat anjir. Iya, yang gentengnya langsung turun ke bagian tanah, bener-bener yang segitiga doang bentuknya. Iya. Nah, di situ karena kita butuh kayu yang agak banyak, dan akhirnya teman senior kita menemukan sebuah plang bertuliskan kamar mandi itu kalau nggak salah ya pelangnya. Oh iya. Iya, kayu plang Bayangin, kamar guys, mandi atau kamar mandi umum. iya kamar mandi atau air apa gitu. Pokoknya ada tulisan nah plang itu diambil dicabut untuk jadi bahan bakar fireplace kita. Bahan bakar apa sih? Bonfire gitu. Kurang-kurang ajar apa sih Iya. kita? Terus ya bener tuh ada insiden ngambil air juga ya. Cuma gue nggak tahu ceritanya soalnya gue nggak ikut ngambil air karena gue sibuk bantuin masak kan. Kalau nggak salah sampai masuk ke kamar mandi belakang si cottage itu ya, manjat pagarnya terus ngambil Iya. air. Iya bener. Senior kita yang dengan cemerlangnya dengan fisik yang sangat Bugar. mumpuni naik melewati gerbang untuk masuk kamar mandi. Itu dia. Gue nggak tahu deh itu di cottage-nya ada orang apa enggak ya. Iya. Gila banget sih. Mungkin mereka udah baca ini sholawat badar sama yasin anjir. Itu suara apa? Itu suara apa? Atau mungkin di belakangnya tuh ada sumurnya nggak sih Cay pas lu ngambil air atau bak doang ya? Bak bak sama doang. air apa sama keran. Gue Bak sama takutnya, keran gitu. gue takutnya di belakangnya ada sumur, mereka udah mikir itu sadako kali ya, gue takutnya. Aduh itu gila banget sih. Gue menyupport dengan ini apa namanya flashlight sih. Tapi karena dia pro banget, terus gue disuruh matiin. Flashlightnya matiin nanti ketahuan. Wow, udah Dia skillful pro lah. banget pokoknya. Udah nggak butuh cahaya-cahaya penunjuk jalan lagi, udah nggak perlu. Udah gitu iya tuh ada senior kita, shout out juga buat Bang Jamet lagi. Kayaknya dia ini banget sih di hidup kita. Sumpah dia emang survival sejati kali ya. Gua rasa kita lepas dia di gunung apa juga sehidup kali itu orang. Jadi iya bener, Kenapa Jamet? dia bener-bener kayak apa sih, kayak panci rantang gitu. Gue gak ngerti dia bentuknya kotak kalau gak salah. Pokoknya beneran kayak rantang yang bentuknya kotak. Itu dijadiin alat masak dan dia niatnya mau bikin nasi goreng yang tadi saya bilang. Cuma anehnya itu wujudnya kan biasanya kalau kita bikin nasi goreng, nasinya udah matang terus digoreng. Ini dia masih bentuk beras, direbus sama air sekalian sama minyak-minyak. Jadi pas mateng nasi goreng, nasinya mateng sudah jadi rebusan sekaligus gorengan tuh dilakuin bersamaan. Jadi pas jadi anjir ini mah kayak butter rice anjir, tapi versi kearifan lokal. Tapi anehnya habis sama kita karena nggak ada makanan lain dan ternyata enak rasanya. Kan dikasih telur juga kalau nggak salah ya. Pakai nggak ya? Tapi nggak tahu, pokoknya rasanya tuh lumayan. Tapi gue bilang lumayan rasanya, gue makan. Ya bisa kemakan lah, edible. Edible lah pokoknya. Terus ada pohon kelapa dan bener tuh senior kita naik ke atas dan anehnya kenapa kita bawa cutter ya saat itu ya. Cutter the one and only. Ada ya. Bawa cutter. Terus anehnya pas kelapanya jatuh mereka bisa loh ngupas si kelapa itu pakai cutter. Gue nggak paham lagi. Entah kenapa semua barang yang kita bawa memang menyupport untuk melakukan kriminal itu, aksi kriminal itu. Walaupun besoknya gue ide ngambil cutter terus gue belah-belahin tuh kelapa, alhasil cutter itu patah di tangan gue, jadinya nggak bisa dipakai lagi. Jadinya gue pemutus rantai pencurian itu tuh gue sebenarnya pelaku pemutus rantai pencurian itu. Iya, terus lagi-lagi ya gue ada masalah tidur, jadi gue nggak bisa tidur gue nggak bisa tidur di tempat yang baru gue
datengin gitu. Gue perlu waktu buat adaptasi banget. Hasil saat itu kan gue nggak bisa tidur. Sementara lu dengan tidak senonohnya tidur bersama pria-pria itu di tenda kan, Cai? Yang ngantuk gimana ya? Iya. Gue cuma bisa duduk. Ini bukan tenda bergoyang guys. Enggak. Terbuka kok pintunya terbuka. Pintu tenda terbuka. Cuma gue duduk di depan tenda itu. Jadi kayak ada sebongkah kayu. Ada bongkol kayu. Nah gue duduk di situ sambil ngeliatin sunrise di pantai yang sebenarnya bagus. Beneran yang masih belum terjamah Itu orang pantai banget. bagus loh. Yang bikin gak bagus adalah saat malam-malam kita agak malam gitu menuju pagi, ada mobil lain datang, Cai. Singgah di saung sebelah kita yang tidak ada akhlak juga tuh kumpulan orang itu. Ingat nggak? Oke. Iya. Gue inget orang-orang itu. Geng-geng hijabers dan berapa cowoknya dikit, sisanya hijabers yang agak rese lah kalau nggak salah. Berisik banget tuh. Berisik banget. Terus kita ada kendala lampu kita mati tuh di saung. Sementara lampu mereka yang di pojok kono kenapa nyala terus? Itu gara-gara mereka mainin kan? Lihat tuh, udah kita ngedumel aja kayak saling nyempahin aja. Iya. Karena itu kayak satu aliran gitu loh guys. Iya. Terus Dan entah kenapa mereka tuh pokoknya nyebelin banget deh. iya nyebelin banget. Dan satu aliran tuh kita pokoknya lampu kita tuh alirannya jauh gitu kan. Jadi alirannya tuh pertama ke saung mereka. Jadi kalau mereka mati atau dimainin ya kita nggak kebagian alirannya kan gitu. Tapi gue juga bersyukur, Cai, gue duduk di bongkol kayu depan tenda itu. Karena ternyata saat gue duduk di bongkol kayu depan tenda itu, secara nggak langsung gue membuat mereka itu nggak berani nyamperin tenda kita, Cai. Mungkin mereka segan ya, ada orang di situ nggak mau foto-foto di depan tenda kita. Ya ampun, emang tadinya dia mau nyamperin tenda kita. Jadi dia tuh foto-foto ini di depan saungnya dia aja, nggak berani ke bagian-bagian kita. Kan dia agak kesonoan ya, jadi dia nggak berani agak jauh-jauh dari situ. Karena gue kan lagi duduk di situ. Nah, si Cai lagi tidur. Gue lihat, wow, sunrise-nya bagus nih. Terus gue melihat mereka, biasa standar foto-foto mbak-mbak nanggung, yang kakinya dibengkok-bengkokin kalau foto ala lordosis. Terus ada yang pakai topi-topi pantai, tau gak sih yang lebar itu? Topi-topi pantai yang lebar, tapi bahannya nggak nutupin. Ya lu masih inget lah ya. Nah itu saat itu gue kayak, aduh gue mau ganti baju nih. Akhirnya gue beranjak lah dari tempat duduk gue itu ke mobilnya Caya untuk kayak ganti baju, karena tas gue ada di mobil Caya. Nah saat gue jalan ke mobilnya Caya, terus gue ambil baju gue sambil ngelirik ke tenda kita lagi kan. Dan ternyata itu rombongan hijabers itu udah foto-foto di depan tenda kita aja. Iya, gara-gara mereka gue terbangun memang. Iya, gue ngeliat, astaga, akhlak. Gini-gini amat ya hidup, mentang-mentang kita bikin ulah di sini kok diulahin lagi sama orang-orang. Masalahnya mereka tuh berisik banget guys. Makanya sampai gue bangun. Iya berisik banget, parah seberisik itu. Tapi gue selalu sama mereka kuat juga nggak tidur. Apa mereka kaum gue kali ya? Mungkin setelah itu mereka langsung tidur, nyari hotel. Iya kali ya. Kalau mereka nyari hotel harusnya sih dari malam sih, Caya. Ngapain mereka harus bersinggah gitu sampai pagi? Mereka tahu ada kita di situ. Wah, anjir. emang suka ini ya, rusuhin hidup orang aja kali ya akhlaknya. Mau nyari ulah aja. Iya, passionnya rusuhin orang. Pokoknya udah habis itu gue kebangun, habis itu marah-marah deh. Iya, ngedumel kayak anjing lah tuh orang gitu. Langsung kayak gitu lu ngomong. Karena emang berisik banget. Dan gue lagi ngantuk. Iya. Terus gue sebagai teman yang baik, mungkin kalau teman baik yang di luar sana bilang udah nggak apa-apa, sabar aja. Gue sebagai teman yang baik Caya, gue langsung bilang, iya tuh, lu harus tahu ya. Tadi tuh mereka begini. Nah itu kekuatan gue. Ya, menyulut api. Iya, karena emang gue juga sebel, anjir lah. Gue baru beranjak bentar aja, mereka langsung ini ngambil teritori gue, anjir. Tapi abis itu dimaafkan dengan pantai yang begitu bagus. Sumpah itu pantai bagus banget sih pemandangannya. Ini belum selesai, Cai. Kita kan ketiga pantai, itu baru pantai pertama. Pantai kedua kita harus kecewa karena satu, harganya mahal. Bayarnya bukan per mobil lagi, per orang. 80.000 per orang. Ya ampun, lu masih ingat harganya, gue sampai lupa. Kita pas parkir di sana ternyata wow, penuh juga, banyak orang. Dan di situ benar-benar pasirnya kayak nggak ada pasir nggak sih, kayak banyak banget karang yang kita nggak bisa lari-larian. Iya. Yang cuma kita karang deh. Iya, kita di situ cuma kayak lewatin jalan setapak aja, terus pengen tahu ini ujungnya di mana sih yang ada pasirnya biar kita bisa main di pasirnya. Sepanjang jalan kita ngeliatin pemandangan.
Terus kayaknya fasilitas di situ yang gue anggap seru cuma jet ski doang kali ya. Iya emang. Kita jalan, terus kita agak berhenti sejenak di bawah pohon yang ada bunga-bunga putihnya. Habis itu kita jalan lagi mencari pasir putih. Sekalinya kita nemu pasir putih, di situ ada tulisan khusus tamu penginapan ini. Jadi kita berhenti di jalan setapak itu, kita berhenti karena kita bukan tamu. Habis itu kita termenung dulu sebentar di atas karang. Iya, kayak ngapain ya kita kesini ya? Kita cabut kali ya. Tapi mikir lagi, harga di sini masuk mahal, masa ya langsung cabut aja gitu. Akhirnya kita lama-lamain. Terus tiba-tiba Caya lapar, Caya beli nasi goreng cumi kalau nggak salah, nasi goreng seafood. Harganya udah nggak masuk akal. Iya, pakai traktir abang-abang aku. Iya, terus udah mahal, dikit nggak habis lagi. Gue bantuin makan akhirnya saat itu. Emang kurang ajar. Sambil beli aquanya juga kecil banget. Aqua botolnya kecil banget, tapi harganya udah harga aquanya udah melebihi harga aqua 2 liter kalau lu beli di Alfamart. Nah, habis itu kita pergi kan tuh dari situ. Pergi dari situ kita ke pantai satu lagi, pantai Pasir Putih kalau nggak salah. Nah, di situ bener-bener pantai yang bisa kita mainin sih pasirnya. Maksudnya ada ombaknya. Kalau pantai kita yang pertama kan chill banget ya, bener-bener yang buat refreshing aja karena nggak ada ombaknya. Iya. Pantai kedua karang banget. Nah, pantai ketiga tuh emang pasirnya kita bisa mainin, ombaknya juga oke. Dan ada banyak-banyak dagangan. Membahas tentang banyak dagangan, Mbak Cha yang satu ini matanya tuh tergoda banget nih sama satu dagangan. Coba nih kalau Pips dengar cerita ini pasti dagangannya terlintas apa? Apakah baju pantai? Tidak. Apakah makanan pantai? Tidak. Saya membeli ember dan sekop-sekop pasir. Tapi itu must have ya. Iya. Pasti kalian juga kalau ke pantai pengennya main pasir. Iya. Cuma yang bikin kocak adalah, oke, lu beli ember pasir. Oh, seru nih kita bisa main pasir. Tapi proses tawar-menawar lu itu yang bikin gue benci sampai sekarang, tau gak aja. Ya Allah, lu masih inget aja sih anjir. Iya, terus lu bilang gini, bang ini berapa harganya gitu? 50.000 neng, bisa kurang nggak? Tapi saya nggak bisa nawar deh, nih duitnya. Terus itu gue ngeliat percakapan tawar-menawar macam apa itu? Dia nanya harga tapi nggak mau Itu tuh ditawar. menjadi momok Hadi entah sampai kapan. Iya. Gue sampai ungkit-ungkit sama Sisil, gue ungkit. Lu harus tahu Sil, dia udah nanya harganya berapa, terus dia nanya ini bisa kurang nggak? Tapi saya nggak bisa nawar deh, nih duitnya. Apa anjir, sebel banget. Parah. Terus Pasti semua orang yang nggak bisa nawar akan feel me how I feel. cuma orang yang nggak bisa nawar pasti nggak nanya bisa kurang atau enggak. Oh iya ya. Nah, habis itu kita ini kan nyewa kayak papan, bukan papan sih, kayak board yang busa-busa gitu. Oh iya bener. Kita ini karena gue nggak bisa berenang, jadi gue cuma megang itu terus berharap dihempas ombak. Terus karena kita nggak mampu nyewa banyak, jadi kita cuma nyewa 1 apa 2 gitu. Pokoknya lu nyewa satu lagi kok nggak salah abang-abangan. Iya, abang-abangan. Udah kita cuma duduk. Bang Faris. Iya, cuma mengharap ombak datang menghempas kita. Udah gitu doang kelakuan kita. Tapi itu seru sih. Kita nonton sunset juga walaupun ketutup awan saat itu. Oh, terus ada ini juga apa namanya? Tragedi. Apa? Iya kan Bang Faris, salah satu abang-abangan kita kena ulet bulu. Supaya itu merah banget Iya. punggungnya. Iya. Dia kena ulet bulu merah banget, terus tidurnya tau nggak? Di musola kan, tidurnya di ubin musola. Itu kocak. Dan perkara selanjutnya adalah pas pulang kita bingung kan tuh sama ember-ember lu. Aduh ini gimana ya beresinnya di bagasi. Aduh banyak pasirnya. Perkara lagi tuh si ember-ember dan sekopi itu. Tapi itu seru sih. Iya, karena nanti ujung-ujungnya gue harus bersihin mobil dengan banyaknya pasir. Iya. Dan perkara selanjutnya pas nyampe rumah banyak pasir, dan terakhir gue denger tuh nasib si skop itu buat ini ya, buang teh kucing ya Caya. Iya. Sekarang udah pada nggak tahu kemana. Iya. Itu seru banget sih. Emang abang-abangan kita tuh lucu-lucu banget gak sih? Bahkan pas pulang aja mereka masih sempet bercanda-bercanda gak sih? Yang Bang Jamet kita suruh turun buat beli gorengan, terus tiba-tiba kita tutup terus kita Ya jalan. ampun iya. Ya, mereka tuh emang terbaik lah. Iya. Sumpah itu salah satu liburan terfavorit gue deh kayaknya. Kayak bener-bener kayak Dora the Explorer aja, kayak gak ngerti kemana tujuannya. Gak bersetting gitu hidupnya. Terus bener-bener banyak banget kejadian-kejadian serunya. Jadinya tuh gak bisa dilupain. Iya. Semua bebas liar lah pokoknya. Lu bisa jadi diri sendiri di situ.
Kangen ya masa-masa jahiliyah kita. Waktu itu gue juga masih seneng ini kan ngajarin bocah-bocah buat siaran. Terus Caya berapa kali keausan ngelihat gue ngajarin anak, padahal gue ngajarin tapi dia yang aus. Karena dia ngomong mulu. Momen-momen lu sama Sisil nyari sponsor kan. Ya ampun ya. Ada penyesalan juga sih Cay, ada penyesalan juga sih saat itu. Ingat gak yang kita mentingin kuliah apa gitu, kuliah apa presentasi apa, dan ternyata kuliah kita itu ternyata cuma sebentar gitu gak sih? Atau misalnya kita gak jadi presentasi atau apa gitu, tapi kita udah keburu bilang gak mau ikut ke visit radio gitu, visit ke radio female kalau gak salah. Ya ampun, itu nyesel banget sih. Karena kita nggak pernah jadinya kita nggak pernah ikut visit radio. Iya, padahal kita yang ngebombardir, kalian ikut ya gitu. Cuma saat itu kita ada kelas, tapi bener-bener yang kayak gue mikirnya kayak kelasnya ada apa gitu, yang saat mereka pada pulang terus gue langsung bilang, anjir kita sebenarnya masih sempet loh ikut gitu. Kalau kita emang buru-buru abis di kelas langsung ke situ bisa sempet berangkat loh gitu. Tapi Iya, tetap nyesel sampai sekarang. Iya, si Uli ikut kalau nggak salah. Loh, Uli aja ikut kan. Ada kejadian lucu saat kita diklat, jadi tamu ya waktu itu nggak salah. Adalah pos to pos. Jadi guys, ada pos to pos. Terus gue melihat dari jauh nih anak celananya kenapa? Ada apa? Oh iya. Terus gue memberanikan diri bertanya ya. Untung lu nanya. Sebenarnya gue juga bodoh tau Cay. Jadi saat di diklat itu kan mereka tutup mata ya. Gue tuh nggak paham fashionan lah gitu. Gue pikir emang celana training olahraga tuh emang motifnya tuh bisa ada kayak motif-motif kayak army look gitu. Jadi ada biru. Terus di bagian dalam pahanya tuh bisa biru lebih tua. Menurut gue tuh emang itu motifnya emang kayak gitu. Makanya awalnya gue juga mikir gitu. Kayak itu emang iya kali kayak gitu ya. Iya. Makanya gue nggak ngomong. Tapi gue langsung nyeletuk. Gue tuh berharap jawaban dia cuma nggak kayak emang gini motifnya. Gue tuh berharap dia ngomong kayak gitu. Soalnya gue langsung nembak ini. Celana kamu warnanya aneh banget. Kamu ngompol. Gue sampai bilang kayak gitu. Enggak, kamu sih ya sopan banget. Lu ngompol gitu. Terus dia jawabnya gini. Iya kak, soalnya saya kira nggak boleh ke kamar mandi kak. Gue langsung panik saat itu juga. Ngakak-ngakaknya. Karena kita di situ pada galak-galak gitu loh guys. Biasalah diklat ala-ala. Biasalah. Nggak diterima syuting antagonis sendiri jadinya. Ya ampun, dia tuh sampai mikir nggak boleh ke kamar mandi dan dia pipis di celana. Itu kocak banget. Gue nggak habis pikir itu bisa jadi solusi dia tuh gimana. Maksudnya gue sampai bilang kayak gini. Nih mana kakak pemandunya? Nih anterin ke kamar mandi gitu. Kita nggak sejahat itu ya. Itu hak kalian, itu hak manusiawi. Kita nggak mau ngelanggar hak asasi kalian ya. Gitu loh. Dia sampai takut loh saat itu. Gila. Lucu banget sih. Si ade itu. Kasian gue anjir. Iya. Sampai terintimidasi banget gitu apa? Iya, beneran setakut itu. Dan besok-besokannya ya pasti hidup dia kalau ketemu kita ya insecure kali ya kalau takut diungkit-ungkit lagi. Enggak kok, untung dia chill anaknya. Iya. Enggak bukan chill banget sih, emang kalem aja anaknya, pendiam banget. Besar tapi diam. Kalau sedih ada nggak kejadian sedih di radio? Pernah waktu itu berantem. Kayak gue lupa deh itu salah paham apa gimana ya. Biasalah anak muda ya. Baperan. Sampai gue nangis kalau nggak salah. Ada sedihnya juga tuh. Cuma alhasil kan kita sebagai masyarakat komunikasi yang mengedepankan hubungan komunikasi yang baik ya. Jadi saat itu kita pernah selek juga kan sama periode di bawah kita. Anjir, periode di bawah kita. Padahal kita aja nebeng periode ini ya, angkatan atas ya. Iya, sebenarnya kita nebeng guys. Iya. Jadi waktu itu angkatan senior kita pas periodenya mereka kita nimbrung. Jadi mau gak mau kita kayak seakan-akan setara sama periode angkatan atas. Jadi pas sebenarnya angkatan kita nih, angkatan seumuran kita periodenya baru terjadi berapa tahun setelahnya, kita seakan-akan udah kayak senior nih. Padahal periode di bawah kita tuh seangkatan sama kita. Jadi kita berasa, hey, aku lebih dulu. Iya. Padahal teman seangkatan. Dan mereka saat itu, saat itu kita melihatnya seperti mereka kinerjanya tuh banyak minusnya. Jadi kita sebagai
bukan senior sih nyebutnya, orang yang pernah kecemplung kebetulan duluan. Kita mau ngasih masukan dulu tuh, kita nggak ngalamin kayak gitu. Jadi kita mau ngasih saran nih gimana biar kalian juga nggak ngalamin masalah kayak gini gitu. Kasih tahu solusinya gimana. Akhirnya kita kita buka kayak ini kan, forum-forum diskusi bareng. Nah saat itu kebetulan Cahaya tuh yang ketua pimpinan sidangnya tuh saat itu Cahaya. Ya Allah, lu kebayang gak sih orang kayak gue jadi pimpinan sidang? Yang mikir aja susah. Cahaya buka sidang tapi gue sama Sisil yang ngomong mulu. Jadi tuh udah gitu Cahaya tuh selalu kayak penyambung lidahnya gue sama Sisil. Jadi setiap gue selesai ngomong tuh Cahaya iya bener kayak gitu. Sampai yang bikin gue sebel adalah kan dia awalnya tuh mau bangun wibawa nih Pips ya. Terus gue ngasih masukan nih agak tajam sih emang masukan gue. Bahkan saat omongan gue dipotong gue sampai bilang jangan potong dulu dong omongan gue gitu. Nah di endingnya tuh gue mau bangun feel yang lebih seru lagi. Gue pengen ngambil feel yang ceria lagi. Jadi di ending gue ngomong gini, tapi kita masih temenan kan gitu. Gue endingnya ngomong kayak gitu kan. Terus Cahaya habis selesai membangun citra berwibawa, tiba-tiba dia langsung kayak iya kita temenan kan langsung kayak gitu. Ya Allah, sebel banget. emang gue ngomong gitu ya? Iya kita temenan kan, masih temenan kan. Tiba-tiba lu ngomong kayak gitu anjir. Harusnya lu menjadi pihak yang sangat netral, tapi lu terbawa arus gue saat itu. Oh iya, ya ampun. Oh ada lagi nih, mumpung ini adalah guys. Ini adalah podcast yang didengarkan banyak orang ya, yang mungkin juga didengarkan sama teman-teman kita di radio. Mungkin ada teman-teman kita di radio yang mendengarkan rumor-rumor yang tidak sedap atau yang masih belum pasti terkait kita bertiga. Ini gue mau ngelurusin dulu nih. Kayaknya orang yang paling berhak ngomong sih di sini sih gue sih, karena takutnya kalau lu yang ngomong atau Sisil atau si Uli yang ngomong, takutnya ini cuma pembelaan kalian kan. Jadi harus gue yang ngomong nih. Jadi kalau kalian teman-teman pernah mendengar ada rumor yang bilang gue nggak sanggup dengernya. Kalau misalnya kalian berdengar ini si cewek-cewek ini nakal tahu sebenarnya, sampai akhirnya pernah gue denger rumor anak-anak cewek-cewek di radio kita banyak yang nggak mau datang ke radio kita karena nggak mau ketemu kalian bertiga. Karena kalian bertiga tuh dicap cewek-cewek nakal yang hobinya mabu-mabu bersama abang-abang, merokok. Itu benar sih. Dan ini yang paling gak bener adalah gue dengar rumor mereka bertiga tuh di fitnah pernah telanjang di radio. Coba lu bayangin. Itu gue nggak tahu kenapa kita harus ngebuka kartu ini. gue harus lurusin nih, soalnya gue bener-bener gerah banget harus gue jelasin. Kadang ada yang salah paham, terus mereka memberanikan diri ngobrol ke gue kan. Kadang mereka nggak berani karena mikirnya gue kan berteman sama kalian bertiga ya, jadi mikirnya gue pasti bakal membela teman-teman gue kan. Tapi ini gue cerita sejujur-jujurnya karena mereka nggak pernah ngelakuin itu. Karena kebetulan ada momen yang gue ada di situ dan ada momen yang gue beneran denger ceritanya secara full. Jadi di situ nggak ada adegan telanjang ya teman-teman, tidak ada. Mereka semua berbusana. Mungkin ada yang terbuka tapi berbusana. Itu adalah rumor aneh yang pernah gue denger. Pas pertama kali gue denger langsung what? Iya. Dan sejauh kata telanjang yang gue denger di radio, yang telanjang adalah abang-abangan. Karena mereka suka buka-buka baju. Jadi kalau misalnya kalian udah berhayal tubuh-tubuh telanjang, itu adalah tubuh-tubuh abang-abangan kalian. Itu sih. Ya ampun. Sampai akhirnya cerita ini jadiin senjata beberapa oknum untuk membuat citra kalian bertiga tuh runtuh seruntuh-runtuhnya sih. Karena kita bertiga tuh anaknya chill banget gitu, mau main sama cewek, mau main sama cowok. Mungkin mereka nggak suka kali lihat atau gimana, gue nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya, bener nggak ya Kak Cahaya, Kak Sisil sama Kak Uli pernah seperti itu? Iya. Gue sampai cerita sama Sisil gini, gila Sil, lu difitnah ngerokok anjir, lu nyium asap rokok aja bisa mati ya Sil ya, malah dicap ngerokok. Kadang gue dengernya suka ngakak sendiri aja karena gue di pihak yang tahu cerita aslinya, jadi ketawa-ketawa aja. Gue ngebayangin orang yang denger maksudnya sumber utamanya cuma dari fitnah itu, mungkin parah ya nih orang. Iya ya, ngebayanginnya kayak
Gue gak Gila. nyangka. Ya udah, pasti emang sih kayak gitu. Pantesan mereka deket banget gitu Oh, gitu. kali ya. Kita tuh kalau nongkrong benar-benar cuma ya nyanyi bareng. Ya 10.000 pertama iyalah pasti ya. Namanya juga anak kuliahan. Iya, gue juga ikut kok patungan. Iya, walaupun nggak minum. Oh, gila kangen banget setiap kali mikirin itu tuh pasti langsung kayak gila kangen banget. Gue pengen banget dong balik lagi ke situ kayak gitu. Balik lagi ke momen itu ya. Kalau balik lagi ke situ aja udah beda sekarang. Oh iya benar-benar ke momen itu maksudnya. Ya kan seru banget. Pasti kalian punya tempat-tempat kayak gitu yang bikin kalian setiap kali inget itu tuh kayak bahagia gitu. Kayak wah gue pernah kayak gitu ya ampun. Udah tutup deh. Udah tutupnya gini aja kali ya. Makasih udah dengerin dan jangan lupa nih follow Instagram kita. bener. Jangan lupa komen juga. Jangan lupa pantengin juga Instagramnya walaupun sekarang sepertinya sedang sepi Instagramnya. Tapi kita akan berusaha untuk membuat lagi walaupun tidak sesering kemarin. Follow, comment, like. Belum ada subscribe karena kita belum punya YouTube. Padahal udah ada. Isinya cuma ada satu video dan itu obrolan kita yang bahkan kita nggak ada suaranya. Lebih kenceng suara ini barongsai. Haha. Emang ada video ya? Ada YouTube Chaos Pip Kok gue kita nggak tahu? Tapi kita ngapain di video itu? ngobrol sambil makan di ini Oh ya Allah. Plaza Senayan ya. Oh yang itu. Oke. Gue pengen nonton lagi ya. Iya kalau gitu kalian boleh lihat di YouTube kita guys. Ya udah pokoknya jangan lupa like, follow, subscribe, komen semuanya. DM juga boleh. DM apa kek? Biar rame aja DM gua. Udah makasih yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya. Jangan lupa juga pantengin Instagram kita. Pokoknya jangan bosan-bosan buat dengerin podcast kita terus ya. Walaupun kita agak-agak malas untuk update-update-nya. Terima kasih. See you in the next episode. See you. Bye-bye guys. Sebelum kita tutup podcast ini, Caya ada kata-kata mutiara nih. Silahkan Cay. Kata mutiara. Cing.